Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi atau pembelajaran di dalam Microsoft Office atau lebih tepatnya menggunakan Office PowerPoint sebagai aplikasi presentasi ya teman-teman. Oke, untuk tema video kali ini kita membahas tentang apa? Tema video kali ini kita membahas tentang yang namanya link dan juga yang namanya animasi. Yuk simak video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Oke, kita bahas bagian pertama untuk link ya teman-teman. Nah, jadi link itu apa sebenarnya? Link atau hyperlink itu adalah sebuah jembatan atau penghubung ya teman-teman antar file baik dalam satu halaman maupun di luar halaman. Itulah pengertian dari yang namanya link. Jadi ada link internal, lalu yang berikutnya ada yang namanya link eksternal. Oke, yang berikutnya bagaimana cara kita membuat link di dalam PowerPoint itu sendiri. Nah, di sini kalau kita perhatikan nih teman-teman, kita mau membuat link nanti berdasarkan teks yang ada. Oke, itu nanti mau kita buat. Kita juga nanti mau buat link menggunakan button. Kita buat bagian yang pertama, link menggunakan button ataupun tombol. Bagaimana caranya? Nah, kita mulai di slide yang pertama, teman-teman. Di slide yang pertama ini, kita mulai masukkan untuk bagiannya. Kita bisa cari insert, lalu teman-teman boleh masuk ke bagian yang namanya shape. Di dalam shape ini sebenarnya sudah ada disediakan juga teman-teman beberapa objek shape yang berfungsi sebagai button. Itu di mana? Kita bisa cek di bagian bawah ada yang namanya action button teman-teman. Dapat ya? Nah, kalau sudah dapat, ini boleh kita aktifkan teman-teman. Jadi misalkan kita pilih yang pertama tombol yang ini deh, yang kiri. Nanti kita bisa susun ya. Kita letakkan di sini. Nah, begitu kita pilih salah satu buttonnya, maka nanti akan muncul action setting. Jadi katanya ini nanti tombol ini, waktu diklik dia akan menuju kemana? Hyperlinknya kemana? Maka kita tetapkan aja di sesuai dengan gambarnya ya teman-teman ya. Kita buat dia di sebelumnya ya, di bagian sebelumnya. Jadi tadi kita ulangi dari save, kita pilih yang pertama ini. Nah, dianya kembali ya, dia akan dilingkan di kembali, artinya kalau kita klik dia menuju ke slide sebelumnya. Nah, kalau sudah ini boleh kita okekan teman-teman. Bagian pertama sudah selesai. Kita lanjut untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua atau tombol yang kedua yang kita pilih dari insert kembali di dalam shape, kita pilih yang ini teman-teman. Tombol yang kedua ya. Kita klik, kita buat kotaknya. Muncul action settingnya, maka ini mau dituju kemana? Kalau diklik, dia akan ke next slide teman-teman. Jadi sini kita sebenarnya boleh ganti ya, tapi karena ini sudah standar ya, untuk gambar atau icon ini untuk slide berikutnya, jadi sudah pas, ini boleh di-okekan. Nah, kalau sudah kita okekan, kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, slide yang berikutnya yang mana? Slide yang berikutnya kita ambil kembali insert, set, lalu kita pilih nih tombol yang ketiga. Ini dia teman-teman. Nah, untuk gambar tombol ini biasanya dia akan dilingkan kemana? Itu biasanya dilingkan ke slide yang paling utama. Apa bedanya dengan tombol yang ini teman-teman? Yang kedua ini, bedanya kan ini kan kembali ke tombol sebelumnya. Kalau yang ini kembali ke tombol ke slide awal. Beda ya? Nah, kalau sudah kita okekan, lalu kita susun untuk posisi dan lain sebagainya ya teman-teman ya.
Oke. Nah, kita lanjut untuk bagian yang berikutnya. Yang kita pilih adalah tombol yang ini teman-teman. Yang bagian keempat. Kita drag. Nah, untuk tombol ini biasanya digunakan apa? Digunakan bukanlah next, tapi last slide. Oke, artinya pada saat diklik nanti dia akan menuju ke slide yang terakhir. Nah, ini boleh kita okekan. Lalu ini boleh kita letakkan ke posisi sampingnya. Oke, sebelum kita lanjut, jadi yang perlu teman-teman ingat adalah apa yang baru kita lakukan ini sebenarnya kita sedang mengaktifkan yang namanya link internal ya teman-teman ya. Untuk linknya atau penghubungnya adalah penghubung internal. Artinya kita hanya bekerja di antara slide. Oke, kita akan menghubungkan hanya antar slide, kita belum keluar. Oke, setelah itu ini boleh teman-teman copy ya teman-teman. Blok, Ctrl C. Setelah itu apa? Setelah itu nanti kita bisa klik slide yang berikutnya, Ctrl V. Buka slide yang berikutnya, Ctrl V, gitu seterusnya. Kecuali nanti slide yang pertama dengan slide yang terakhir itu tak usah dibuat teman-teman. Nanti kita akan hapus ya. Nah ini slide yang terakhir nggak perlu. Slide yang pertama ini juga nggak perlu. Ini boleh kita buang. Sehingga apa? Sehingga nanti pada saat kita jalankan di sini. Kita enter. Tuh sudah ada tombolnya. Kita bisa kembali nih. Tuh. Dia bisa jalan ya teman-teman ya. Atau kembali ke awal. Atau kita akan menuju ke akhir. Itu bisa. Oke, bagian pertama kita sudah berhasil lakukan untuk link internalnya. Sekarang kita mau yang ini teman-teman. Di bagian pembahasan. Kita mau seperti ini. Nanti pada saat dijalankan, pada saat kita klik nanti frame by frame, klik, maka dia akan langsung muncul ke slide yang frame by frame. Namun kalau misalkan kita klik nanti grafik, dia akan muncul ke slide grafik. Kira-kira seperti itu nih yang mau kita lakukan. Maka bagaimana caranya? Kita boleh blok ya. Kita boleh blok untuk nih dia. Linknya ini kita mau blok dulu. Jadi caranya bagaimana? Ini kita seleksi. Setelah itu kita boleh aktifkan hyperlinknya. Ctrl K. Setelah Ctrl K, maka untuk linknya kita masuk di bagian place in this document teman-teman. Tuh di sini langsung muncul. Kita mau linkkan dia kemana? Kita mau linkkan dia ke ini dia pengertian animasi. Kita oke kan? Maka nanti situ sudah ada garis dia teman-teman. Kita rasa paham ya untuk hal ini ya. Begitu juga dengan frame by frame. Kita blok. Aktifkan kembali hyperlinknya, Ctrl K. Nah, frame by frame kemana? Kita cari ini dia. Saya cek sini, apakah ini frame by frame? Ya benar, berarti di slide 4. Kita oke kan? Berarti nanti kalau diklik ini ke slide 4. Twin juga seperti itu. Namun dalam hal ini yang kita linkkan adalah yang ini teman-teman. Motion twinnya. Di blok semua, Ctrl K. Masuk ke slide 5. Save twinnya juga gitu. Kita blok, lalu aktifkan hyperlink atau Ctrl K. Kita masuk ke slide yang berikutnya. Dalam hal ini slide 6. Setelah itu, kita boleh masuk ke bagian masking. Kita rasa sudah mulai paham ya teman-teman ya. Silakan teman-teman buat terus sampai ke button. Masking. Motion guide-nya kita blok, kita aktifkan kembali. Motion guide, ini dia sudah muncul. Grafik.
dapat. Movie clip. Ini dia. Lalu yang berikutnya button. Ctrl K kembali. Action script. Maaf, button ya. Ini berarti button, simbol button. Nah, yang terakhir adalah action script-nya. Ctrl K, lalu linkkanlah dia ke action script. Nah, jadi dalam hal ini fungsinya untuk apa nanti? Pada saat ini kita jalankan, teman-teman. Di sini kita tinggal pilih kemana mau kita tuju. Oh, kita mau menuju ke bagian movie clip, maka kita boleh langsung klik nih movie clipnya. Dia langsung menuju ke slide movie clip. Begitu juga yang berikutnya, kalau misalkan kita mau ke save twin deh, yaudah kita tinggal klik ini save twin, maka dia akan menuju ke slide yang membahas tentang save twin, teman-teman. Nah, tanggal-tanggal atau cara-cara seperti ini masih menggunakan yang namanya link internal, teman-teman. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan link eksternal? Kalau kita misalkan ingin menggunakan link eksternal, misalkan di sini kita tambahin deh satu lagi. Kita tambahkan, misalkan kita linkkan dia ke salah satu YouTube misalkan. Atau jangan YouTube deh, kita buat aja ke jadwal. Dimana nanti jadwal ini kalau misalkan kita mau dia menuju ke salah satu PDF, maka ini boleh kita blok, teman-teman. Kita aktifkan Ctrl K. Ingat, kita mau buat dia akan masuk atau akan membuka file lain, file di luar PowerPoint. Berarti namanya adalah link eksternal, teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman boleh buka yang namanya create new document. Lalu boleh di change. Nah, di sini teman-teman boleh cari, misalkan nih kita mau atau saya mau linkkan dia ke salah satu bagian. Saya mau linkkan dia ke sini deh. Sini contohnya ya. Maka waktu kita okekan kembali. Hasilnya pada saat nanti kita jalankan, kita klik nih jadwal. Dia akan membuka file yang di luar dari file dia ya. Oke teman-teman, seperti itu untuk konsep yang namanya animasi. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.